SIC, welcome back to Sharing is Caring, yaitu suatu wadah yang terbentuk karena adanya keresahan-keresahan yang muncul dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami coba mencari jawabannya dari sahabat-sahabat spesial kami. Semoga sharing ini dapat menambah referensi dan bermanfaat untuk Sobat SIC. Seringkali kita mendengar kata hikmat atau berhikmat dalam pembicaraan atau perkataan sehari-hari. Keresahan yang muncul saat ini adalah, apa sih hikmat itu? Siapa yang dikatakan berhikmat itu? Atau berhikmat hanya dapat dimiliki oleh orang-orang tertentu saja? Di Sharing is Caring kali ini, kita akan coba untuk bahas dan tanyakan langsung mengenai keresahan tersebut. Kira-kira apa ya jawabannya? Menurut Bapak sendiri itu sebenarnya hikmat itu apa? Lalu apakah hikmat itu dia memiliki kesamaan dengan bijaksana? Ini huruf M ya. Kalau saya baca dari depan saya, ini huruf M. Tapi kalau baca dari atas, huruf apa? Ketika dia naik helikopter, dia tahu kiri itu kosong. Kanan macet. Nah, orang yang berhikmat adalah orang yang sudut pandangnya bukan... Ada istilahnya cutari, Bapak. Cukup tahu tanam dalam diri. Betul. Itu nggak boleh sampai cukup tahu aja. Iya, berarti temannya Noah dong ya. Selanjutnya Bapak nih, nah kan tadi sempat disinggung juga, setiap kita yang lahir memiliki pikiran itu kan ada kemungkinan kita berhikmat. Nah, lalu bagaimana caranya nih kita dapat memiliki hikmat itu? Di dalam, dari tadi kita nggak ngomong Alkitab ini ya, dikiranya ini sesat kita ini. Di dalam Amsal 1 ayat 7, di sana dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi sekali lagi hikmat itu kan bijinya, apanya itu, benihnya, itu adalah pikiran. Pikiran kita. Dari pikiran kita tahu pengetahuan. Dan bagaimana itu bisa bertumbuh sampai mekar ya. Yang namanya hikmat. Takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Selama Anda takut sama Tuhan, Tuhan akan betul-betul memberikan hikmat di mana pengetahuan yang orang lain tidak bisa. Maksud saya begini nih. Kita tidak bisa tahu di belakang tembok itu apa. Tapi ada orang yang bisa tahu. Nah, bagaimana bisa tahunya? Bukan dari sudut, dia tembus, bukan. Karena dia udah ke belakang duluan. Iya. Iya toh? Ya. Sedangkan yang lain nggak pernah ke belakang. Iya, jadi nggak tahu. Jadi nggak tahu kan? Jadi seperti itu. Sebenarnya di dunia ini nggak ada orang yang bodoh, nggak ada orang pintar. Yang ada adalah orang yang ngerti dulu dan nggak ngerti. Iya. Kalau nggak ngerti disebut bodoh. Ngerti dulu, nah itu pintar. Makanya pikiran kita harus berkembang dengan pengetahuan. Dan itu didapat kalau kita takut sama Tuhan. Ini yang ngomong adalah orang yang paling berhikmat di dunia ini. Salomo itu sendiri. Iya, betul. Jadi kalau kita mau memiliki hikmat, berarti kita harus takut akan Tuhan dulu ya. Awalnya di situ. Lalu nih, Bapak. Sebenarnya takut sama Tuhan itu kan bisa juga mensyukuri Tuhan. Kalau saya punya pikiran, saya akan gunakan pikiran saya dengan lebih baik untuk yang manis, untuk Tuhan. Itu. Bukan takut lalu ada Tuhan ngumpet gitu, enggak. Iya. Sama seperti ini enggak berarti pendudukan diri juga maksudnya? Bisa jadi. Jadi begini, kalau orang-orang begini, seseorang yang ingin berkembang, ada salah satu syaratnya juga mau menerima masukan. Kalau mau menerima masukan, itu juga termasuk merendahkan hati. Bukan merendahkan diri ya. Merendahkan diri itu minder. Tapi merendahkan hati. Ya, saya ketemu, contoh. Saya kalau dengar khotbah, siapa yang khotbah saya nggak mau tahu. Umurnya lebih muda dari saya. Mungkin pendidikannya lebih rendah dari saya. Ya, atau pengalamannya. Enggak, saya nggak mau tahu. Yang saya tanyakan sama Tuhan atau diri saya adalah, Tuhan berikan saya satu kata atau satu kalimat
Dan satu kata itu, satu kalimat itu bisa menambah wawasan, menobatkan saya, menampar saya. Yang penting itu. Sekarang kan kadang-kadang yang kedua siapa? Ya, baru anak kemarin sore. Orang udah ngotbahin saya itu udah banyak makan asam garam. Buktinya kan dia mati sebelah, Piansu itu. Kan banyakan garam gitu. Banyakan garam ya Bapak. Malah saya kalau ketemu sama orang yang begitu, saya balik. Kamu itu ngeledek orang lain. Anak baru kemarin sore mau ngotbahin saya. Sorry ya, Om umur berapa? Oh, saya umur 65 tahun. Om umur 65 tahun belum bisa khotbah. Dia baru kemarin sore lahir, udah bisa khotbah. Hebatan mana? Makanya kalau ada orang ngeledek, anak baru kemarin sore udah ngotbahin, justru menunjukkan bahwa dia hebat. Orang itu hebat. Dia yang goblok itu. Iya kan? Iya. Bayangkan anak kemarin sore udah bisa khotbah. Situ 65 tahun belum bisa khotbah. Nah ini ya. Ini hikmat ini, wawasan ini akhirnya, oh ya ternyata. Iya. Jadi orang yang berhikmat itu bisa memberikan pada, oh ternyata begitu. Seperti tadi huruf M. Ya. Orang yang berhikmat, oh ternyata ada orang yang menganggap itu huruf V. Itu menganggap itu angka 3 begitu. Nah kita harus memberikan kembali lagi hikmat itu tanpa gunanya kalau tidak bisa dinikmati oleh orang lain. Harus dinikmati oleh orang lain juga berarti. Iya harus. Jadi bukan saja kita menumbuh kembangkan benih itu, pengetahuan, tapi juga bisa disalurkan ke orang lain, mengajak orang lain untuk sama-sama melihat bahwa M bisa W, bisa 3, bisa E. Bisa E, ya betul. Baik, Bapak. Nah, lalu nih pertanyaan selanjutnya, kalau hikmat itu sendiri dia bisa diuji nggak kebenarannya gitu? Maksudnya kita bisa tahu nggak nih kalau nih orang itu dia berhikmat? Ada nggak cara pengujiannya gitu, Bapak? Begini, untuk menguji orang itu berhikmat atau tidak itu kayak karate, sabuknya ban berapa dan berapa itu kan. Yang paling rendah apa sih? Putih. Habis putih kuning ya, kuning hijau, biru. Ada coklat, coklat merah ya. Tapi yang hijau meletus itu. Balon dong. Oh balon. Putih, kuning, hijau, biru ya. Ada merah muda, Pak. Ada merah sampai dan hitam kan. Nah sekarang kalau orang mau nguji, ya itu untuk karate ya. Atau begini aja lah, kalau ujian skripsi, nggak mungkin dong yang nguji itu adalah orang yang lulusan SMA. Iya. Kalau S1 minimal yang nguji S2. S2 yang doktor. Nah, bagaimana bisa menguji orang yang lebih berhikmat, lebih berpengetahuan? Berarti harus yang mengujinya orang yang lebih berhikmat. Iya, kalau yang di bawah itu mah bukan nguji itu, ngeledek itu. Dan nggak valid itu. Terus kalau misalkan kita pengen tahu nih, misalkan kita berhikmat atau enggak, nah kita kan pengen diuji nih biar valid nih atau enggak. Bisa kita datang ke siapa gitu kira-kira Bapak? Yang utama kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita hati nurani. Hati nurani. Aduh benar nggak ini ya? Ditambah dengan logika. Nanti gimana ya? Gitulah. Seperti kembali lagi, hikmat itu penting untuk situasi kondisi tertentu akan terselamatkan kita dari hal-hal itu. Contoh lah ya, saya pernah ngomong begini contoh. Contoh yang paling gampang misalnya, saya pernah ketemu seorang mahasiswa, saya injili dan dia percaya Yesus datang dari surga, datang ke dalam dunia, mati, bangkit, pergi ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Nah, pertanyaan mahasiswa itu adalah surga milik siapa? Nah ini dibutuhkan hikmat. Kalau kita nggak punya pengetahuan, nggak berhikmat, repot. Karena begini, kalau surga bukan milik Yesus, maka memang Yesus datang dari surga. Yesus menyediakan tempat bagi kita di surga. Tapi kalau bukan punyanya, contoh ruangan ini kan bukan milik Anda.
Katakanlah lah, yang berkuasa yang milik ini adalah Pak Oki, katakanlah seperti itu. Anda bilang aja, oh saya dari podcast di sini, ayo nanti tidur gampang lah gini-gini. Lah kalau Pak Oki datang, siapa sih tidur-tidur di sini? Itu kan bukan pemilik. Nah kalau Yesus bukan pemilik surga, ketemu sama orang yang milik surga, kita diusir. Nah ini pertanyaan yang harus dijawab. Berhikmat, pengetahuan. Nah saya doa-doa, saya baca Alkitab. Saya suka baca Alkitab, Alkitab bilang, Matius 28 ayat 18, aku pergi ke surga, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Berarti jangan takut diusir. Kalau Tuhan menyediakan, Yesus menyediakan surga, karena dia yang memiliki segala kuasa. Nah itu hikmat. Itu akan menyelesaikan. Tapi kalau itu udah. Ya. Itu bingung kalau itu ya Bapak ya. Iya, tapi memang kita juga harus jujur. Maaf ya, pertanyaannya saya simpan dulu. Nanti saya jawab setelah Anda mati, kira-kira begitu. Jadi penasaran. Iya. tunggu dia mati baru kita jawab. Baik. Ya, terus tadi ada sempat disinggung juga tentang logika Bapak ya. Iya. Nah, kira-kira ada korelasinya nggak sih antara hikmat sama logika? Atau sekarang tuh istilahnya critical thinking Bapak ya, berpikir kritis, sama ilmu pengetahuan. Kalau jelas ilmu pengetahuan harusnya dia jadi satu dengan hikmat. Orang yang berhikmat adalah orang yang secara logika katakanlah A. Katakanlah begini. 5 tambah 2 sama dengan 7. Atau katakanlah Tritunggal. Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus. Allah 3 tapi 1 tapi 3. Itu secara logika bukan nggak masuk logika, tapi logika kita nggak nyampe ke sana. Kita harus bagi dulu ya. Logika itu bisa yang sesuatu masuk logika, tapi bukan nggak masuk logika, tapi melampaui logika kita. Contoh ini contoh. Bung Jansen bisa nggak membuat sebuah laptop? Nggak bisa. Nggak bisa. Saya tanya, membuat laptop masuk logika atau nggak masuk logika? Masuk logika. Kenapa? Karena sesuatu yang mungkin. Selain itu, masih karena barangnya ada. Iya. Kan barangnya ada. Itu berarti masuk logika. Nah, sekarang masalahnya adalah Allah Tritunggal itu bukan nggak masuk logika. Logika kita nggak nyampe ke sana. Kenapa? Allah itu ya Allah Tritunggal. You percaya Allah Tritunggal atau enggak? Allah tetap Allah Tritunggal. Jadi Allah Tritunggal itu bukan berdasarkan orang-orang bilang Allah itu Tritunggal. Allah itu Tritunggal atau tidak, semua orang nggak percaya Allah itu Tritunggal, ya dia tetap Allah Tritunggal. Terlepas dari kita percaya. Terlepas dari kita. Nah itu bicara soal logika. Tapi kalau hikmat itu lebih dari itu. Kalau melampaui logika, dia punya hikmat pakai cara yang lain. Dan itu biasanya hikmat itu menuju kepada kalau ada kasus-kasus tertentu untuk pengambilan keputusan. Jadi kata bijaksana, berhikmat itu kan larinya kepada pengetahuan dan pengambilan keputusan. Nah, salah satu unsur pengambilan keputusan logik atau enggak. Gitu. Ya. Kasih Bapak penjelasannya ya. Saya juga harus belajar lagi nih kayaknya untuk membedakan logika, hikmat. Nah, lalu ada pertanyaan tambahan Bapak ini dari penonton SIC Bapak ya. Nah, apakah pengalaman hidup itu sama dengan hikmat Bapak? Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Kenapa? Jangan kita bertumpu kepada pengalaman. Karena pengalaman orang beda-beda. Petrus bertobat beda, Paulus bertobat beda. You ke gereja sini sama dia ke gereja sini juga beda. Kita jangan memaksakan pengalaman itu yang spesial menjadi umum. Jadi nggak bisa dipaksakan. Kalau misalnya Alkitab pakai minyak sembuh, ada yang pakai sapu tangan sembuh. Dan pengalamannya beda-beda. Saya bertobat basicnya logika.
Kalau pendeta khotbah nggak masuk otak saya ketawain. Tapi ada orang bertobat terima Yesus karena sakit lalu sembuh. Karena miskin lalu kaya. Yang harusnya kecelakaan mati, tapi dia mematikan orang lain. Kan kecelakaan gitu. Artinya yang harusnya dia mati tapi nggak mati. Lalu dia bertobat terima Yesus, kan macam-macam. Dan tidak semua orang tidak semua orang bertobat itu karena kasus miskin, lalu kaya atau apa. Ada yang slow bagus kok. Cuman ini, saya mau garis bawahi ini menarik ini ya. Mungkin di podcast yang lain perlu didalami. Kenapa sih kita lebih menghargai orang yang kesaksian? Yang tadinya bandel banget, penjahat, lalu bertobat. Wih, haleluya. Kenapa sih kita tidak bisa menghargai orang yang dari kecil menjaga diri supaya hidup kudus, sampai SMA-nya, sampai kuliahnya, lalu menjadi hamba Tuhan? Kenapa enggak itu yang dihormati? Kan kita kadang-kadang, dia dari penjahat menjadi pendeta hebat. Ada orang-orang yang berusaha untuk sungguh-sungguh tidak jatuh. Sampai terakhirnya nggak jatuh. Yang kayak begitu nggak terkenal itu. Jadi jatuhnya tuh malah kayak lebih ke menjual kisahnya ya Bapak ya? Ini di bidang maksud saya pengalaman ya. Jadi pengalaman itu macam-macam. Ada yang smooth, mulus saja. Nggak pernah ancur-ancuran baru bertobat. Ada yang pakai logika, oh ya masuk logika. Saya bertobat tuh pengkhotbah KKR-nya itu pakai jin, celana jin, pakai kaos digulung. Semua pendeta kalau khotbah ingin menghancurkan jin. Masa ini khotbah malah pakai jin? Iya, tapi nggak keluar dari lampu ajaib kan? Nah, tapi karena penyampaiannya itu masuk logika, saya nangis. Saya tersedut-sedut. Jadi kalau you bilang pengalaman itu apakah nanti belum tentu. Bisa ya, bisa enggak, dan jangan paksakan. Pengalaman orang lain harus sama dengan pengalaman kita. Berarti pengalaman hidup itu belum tentu sama dengan berhikmat ya Bapak ya? Beda ya? Iya, belum tentu. Pengalamannya juga. Bisa jadi itu untuk salah satu unsur dia lebih berhikmat. Baik. Lalu apakah usia umur atau usia itu juga mempengaruhi orang? Tidak harus juga. Karena ada orang udah umur 30-an masih anak mami. Iya, itu saya. Padahal kan harusnya anak mama. Masih sama aja ya. Sama aja. Tergantung dari mana dia. Sebenarnya begini, umur tidak selalu memastikan orang itu berhikmat atau tidak. Seperti umur itu tidak harus menentukan orang itu dewasa atau tidak. Dewasa itu ditempa oleh banyak hal, pengetahuan, kasus-kasus pengalaman, macam-macam. Intinya dewasa itu adalah berani dan bisa mengambil keputusan dan siap menghadapi resiko mengambil keputusan. Itu orang dewasa. Karena ada orang yang bisa dan berani ambil keputusan tetapi tidak berani menerima resiko. Itu nggak dewasa orangnya. Itu orangnya nggak dewasa. Berarti usia itu tidak mempengaruhi orang itu berhikmat. Bukan tidak mempengaruhi juga, tetapi adalah bukan satu-satunya menunjukkan semakin tua semakin dewasa, belum tentu. Berarti tidak mutlak lah ya. Kan ada iklan begitu. Menjadi tua adalah sebuah kepastian, tapi menjadi dewasa adalah sebuah pilihan. Itu pada pintar. Iya, baik Bapak. Nah, lalu ini kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Kayaknya Bapak, tadi udah terakhir, nggak apa-apa, ini paling akhir ya? Iya, ini paling akhir. Ini beneran paling akhir. Mau ditambahin lagi? Ya, nah untuk yang terakhir ini sih bukan pertanyaan, tapi lebih kayak tips ya. Kita mau Sobat SIC dapat tips dari Pak Abram untuk menjalani kehidupan sehari-hari nih saat ini, agar di dalam segala hal yang kita jalani, kita lalui itu kita bisa selalu berhikmat. Iya. Intinya adalah mau nggak mau kita harus yang pertama dekat sama Tuhan karena sumber hikmat. Ya, dekat itu takut sama Tuhan, menghormati Tuhan dan menjadikan Tuhan segala-galanya. Yang kedua banyak baca.
Kelemahan orang Indonesia itu nggak suka baca. Orang semakin banyak baca, yang utama adalah Alkitab. Ya. Lalu baca buku-buku. Saya orang teologia, tapi saya pernah menjadi guru. Itu beda, yang satu teologia, yang satu pak. Saya ikut kuliah pendidikan nasional, lalu mengajar, saya beli buku bagaimana menjadi guru yang baik, bagaimana membuat evaluasi, nggak mudah loh itu bikin soal. Bikin soal itu ada ininya, ada tekniknya sekian persen, lalu pertanyaannya juga. Jadi banyak nambah ilmu. Dan sekarang ini Anda tidak harus seperti saya dulu susah beli buku. Bukan susah beli bukunya di mana, nggak ada duitnya. Sekarang Anda tinggal satu ini aja, udah. Iya. Soal kota bisa nempel di wifi gereja atau di mana lah. Atau ke hotel deketin ya, itu passwordnya apa itu. Anda bisa menimbang. Dulu saya baca koran Kompas, baca ini, denger radio. Dulu saya masih bisa tahu itu apa namanya ranking 1 sampai 10 lagu terbaik seluruh dunia menurut Prambors. Prambors dan itu saya main sepak bola. Ya tapi sekarang saya udah nggak ada waktu lagi untuk begitu. You nanya apapun dulu saya tahu, mungkin sepak bola, olahraga, politik dan sebagainya. Tapi harus banyak. Gunakan waktu itu, Anda masih muda, ngapain handphone hanya buat WA lah itu. Bukalah buku-buku apa pelajaran pengerti. Sebenarnya apa yang Anda tanyakan juga dilihat di Google aja udah tahu. Iya. Ya kan? Jadi nggak ada orang bodoh, cuman kurang duluan ngerti itu aja. Sama kurang duluan lahir biasanya, Bapak. Tidak harus. Maka ada yang baru bertobat lebih dewasa daripada tidak. Daripada yang sudah lama. Iya, kan ada tuh. Bapaknya marah sama anaknya. Kamu itu goblok banget. Kenapa, Pak? Papa waktu umur kamu 10 tahun, Papa udah bisa begini, bisa begitu. Anaknya diam dulu, lalu balas. Papa kalah. Tahu nggak Presiden Soeharto umur 40 kayak Papa udah jadi presiden. Papa belum jadi apa-apa. Goblok juga dua-dua. Kena mental kalau itu Bapak. Jadi sekali lagi umur tidak harus. Ada yang baru bertobat tapi karena kehausan. Pokoknya tips saya jangan statis lah. Apa statis? Harus bergerak. Baca. Termasuk Anda berusaha ya, usaha. Dulu yang namanya salon itu hanya mengkeritingkan rambut. Sekarang kan meluruskan rambut. Dulu yang namanya salon motong rambut. Sekarang manjangin rambut. Extension. Iya. Kalau Anda tidak berkembang, parah. Iya, betul. Dan harus bisa siap mental untuk menghadapi hal-hal yang baru. Itu ya. Ya makanya kan sekarang ada IQ, ada EQ dan sebagainya. Bukan hanya IQ-nya bagus, tapi juga mentalnya dalam mengambil keputusan, dalam menghadapi masalah. Tuh, baik. Jadi kita sudah di pertanyaan terakhir tadi Bapak ya. Jadi terima kasih untuk waktunya juga Bapak Abram. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol tadi ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembicaraan kita Bapak ya. Dan kesimpulan itu yang pertama tadi kita kutip dari apa yang Pak Abram jelaskan. Itu orang berhikmat akan melihat suatu hal dari semua sisi dengan wawasan yang dimilikinya dan akhirnya akan menghasilkan keputusan-keputusan yang bijaksana. Lalu yang kesimpulan kedua, benih hikmat sudah ada di setiap orang, tinggal direspon dan dikembangkan. Ya. Nah, lalu yang ketiga itu berhikmat dimiliki setiap orang agar kita bisa tahu, mengolah dan menguasai apa yang benar dalam diri kita. Nah, lalu untuk kesimpulan yang terakhir, berhikmat itu pilihan. Pilihlah pilihan untuk memiliki wawasan yang luas, pengetahuan yang banyak, yang terutama untuk selalu hidup dekat dengan Tuhan. Iya.
Begitu Bapak. Nah sebelumnya saya mau disclaimer dulu. Untuk keresahan-keresahan yang muncul ini itu berasal dari kami ya. Orang yang tidak sempurna, dan pandangan ini kita dapatkan dari sahabat kami ya. Mungkin sobat SIC memiliki pandangan yang berbeda, tetapi apa yang kita bicarakan di sini, apa yang kita diskusikan di sini semoga dapat memberikan pandangan yang lain ya, point of view yang berbeda, dan bisa menambah keimanan sobat SIC juga, dan bisa membantu sobat SIC untuk keluar dari pergumulan yang sedang dialami saat ini. Baik, semoga sharing ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman sobat SIC yang ada di rumah dan yang juga ada di studio ya. Nah sebelum kita mengakhiri podcast ini Bapak, nah kita punya jargon ya. Nah jargonnya ini jika sharing is caring, dari Sukabumi sampai ke ujung bumi, kita mau baca sama-sama Bapak ya. Oke ya, 1, 2, 3, because sharing is caring, dari Sukabumi sampai ke ujung bumi. Oke, see you. Haleluya. See you.